Halo sahabat-sahabat Indeks Media, hari ini kita berada di Kabupaten Luwu, tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Luwu, dan kita akan bertemu dengan Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu, yaitu Bapak Zulkifli, untuk membahas beberapa hal. Seperti apa kelanjutannya? Silahkan ikuti kami hanya di Indeks Media. Ya, hari ini kita sudah berada di samping beliau, Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Zulkifli. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas beberapa hal, salah satunya terkait dengan hasil rapat dengar pendapat atau biasa disingkat dengan RDP dengan pihak PT BMS dan juga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu. Baik, mungkin langsung saja Pak, terkait hal seperti apa kabar kita hari ini? Ya, baik, terima kasih. Saya Zulkifli, salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Luwu. Kemarin kita sempat menghadapi teman-teman dari Aliansi Masyarakat Buah dan beberapa perwakilan juga kepala desa. Kita melakukan RDP terkait masalah polemik penerimaan ketenagakerjaan di BMS. Tentunya ada beberapa hal poin yang bisa kita simpulkan dari hasil rapat tersebut. Kita menghasilkan beberapa rekomendasi untuk diberikan kepada pemerintah. Yang pertama, dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan ini, kita berharap kepada pemerintah Kabupaten Luwu untuk membuka posko pengaduan. Dalam hal ini pengaduan bagi keluarga kita yang mungkin dalam hal ini tidak lolos ya, atau ada hal yang mungkin dipersoalkan terkait perekrutan tenaga kerja ini. Kepada itu kita minta kepada pemerintah melalui Disnaker untuk membuka posko pengaduan, dan kami juga selaku DPRD akan memantau, mengawasi hal tersebut. Selanjutnya terjadi kesepakatan dari pihak BMS bahwa kemarin itu mereka juga membuka ruang kepada masyarakat Buah yang khususnya untuk non-skill ini sebanyak 70% untuk diterima sebagai tenaga kerja non-skill. Ya, kalau non-skill ini kan kita ketahui tidak perlu ada skill khusus, tetapi memang kepada tenaga yang dibantukan ke BMS. Nah, terkait masalah polemik juga persoalan bayar-membayar, kebetulan kemarin Polres juga hadir di rapat. Pak Kapolres sendiri hadir dan menghimbau kepada pihak BMS dan masyarakat kalau memang bisa membuktikan bahwa ada proses pungli bayar-membayar dalam perekrutan ini, ya Polres tidak tinggal diam, akan menindak tegas bahwa ya namanya juga menyogok dan disogok itu kan melanggar aturan, sehingga ini yang menjadi pemicu mungkin juga salah satu kegaduhan dalam proses penerimaan ketenagakerjaan ini. Ya, jadi ada berapa poin, termasuk 3 poin ini ya tentunya juga kami selaku DPR juga meminta nanti ada berapa mungkin perwakilan teman-teman di sana, dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman DPR yang di luar dari dapil wilayah sana juga ikut mengawasi dalam proses perekrutan ke depan. Iya, jadi seperti itu sahabat-sahabat Indeks sekalian, bahwa memang ada beberapa poin menjadi kesepakatan dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRD beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada sedikit pertanyaan nih kaitan dengan tadi bahwa ada indikasi pungutan liar juga. Ya, itulah yang menjadi titik fokus pihak Polres ini untuk menelusuri. Kalau bisa dia nanti dibuktikan siapa mungkin yang dalang ini semua, karena ini isu ini sangat gencar. Kemarin banyak yang disebutkan ada berapa oknum
kalau memang ini betul, ya mungkin itu bisa ditindak tegas oleh pihak Polres. Oh, iya. Kalau ini aduan ini kan asal muasalnya digelar ini RDP memang masuk ke permohonan atau memang inisiatif dari DPRD untuk menggelar RDP dengan polemik yang ada ini? Awalnya ada berapa kali demo, 2 kali demonstrasi di Bua. Ya, salah satunya ini juga mungkin surat yang masuk kepada DPRD untuk minta RDP oleh Aliansi Masyarakat Bua, ya, untuk menjawab semua polemik, karena memang pihak BMS juga dan para pihak demo perlu dimediasi, sehingga kita juga mengundang pihak terkait dalam hal ini di Snaker dan Polres untuk kita sama-sama mencari jalan keluarnya persoalan ketenagakerjaan ini, sehingga nanti setelah kejadian ini tidak terulang lagi, tidak terjadi kegaduhan dalam proses perekrutan, sehingga kan ini menjadi setiap proses perekrutan tenaga kerja selalu menjadi polemik lah, selalu ribut dengan adanya proses ini, sehingga kita untuk bisa meredam bagaimana semua keluarga kita ini bisa secara transparansi mendapatkan betul-betul haknya. Kalau memang layak, ya kenapa tidak? Kalau memang tidak layak, ya mereka di mana kesalahannya, kekurangannya, ya seperti itu. Ya mungkin ada harapan Kak untuk sahabat-sahabat Indeks, khususnya warga Kecamatan Bua untuk jadi pelamar kerja di PT BMS ke depan. Ya, saya kira kita bersyukur adanya investasi kita di daerah, khususnya di Kecamatan Bua. Dengan adanya investasi ini kita juga selaku masyarakat punya manfaat secara langsung, bisa ikut terlibat dalam proses sebagai ketenagakerjaan, dan saya kira sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja semua punya hak, ya, sesuai aturan, secara transparansi masyarakat untuk bisa bekerja. Jadi saya pikir ya kita sama-sama mengawal proses-proses ketenagakerjaan kita ini. Tapi kalau memang keluarga kita belum beruntung dalam hal mungkin dari sisi pengalaman, kualifikasinya sebagai apa yang diinginkan belum sesuai, mohon kita bersabar. Masih ada waktu kita memperbaiki diri, melengkapi semua persyaratan-persyaratan itu yang diinginkan oleh perusahaan, dan perusahaan juga berkomitmen akan memberikan sedikit dana CSR-nya untuk bagi pelamar-pelamar, para calon tenaga kerja untuk lakukan pelatihan. Ya, mereka akan mengisikan sebagai bentuk kepedulian sosialnya kepada masyarakat, sehingga ya keluarga kita, masyarakat kita ini betul-betul sesuai dengan uji kompetensinya, untuk sesuai dengan apa yang ingin ditempatkan di perusahaan. Jadi itu sahabat-sahabat Indeks yang sempat kita diskusikan dengan Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Luwu, dan terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Untuk sahabat-sahabat Indeks Media yang ada di rumah, terus saksikan apa menjadi tayangan kami di Indeks Media, edukasi dan inspiratif. Semoga memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat, khususnya di Tanah Luwu. Sekian, dan saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.